Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. FIFA akhirnya secara resmi menyatakan pembatalan ajang sepak bola Piala Dunia U20 di Indonesia. Banyak pihak yang kecewa. Kemudian menuding masyarakat yang menolak timnas Israel sebagai penyebab. Akibatnya pro kontra masih terus berlanjut. Bagaimana tanggapan Anda terkait situasi ini? Siapa sebenarnya yang berhak dipersalahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebetulnya kita sebagai bangsa Indonesia, entah itu yang menerima kedatangan timnas Israel maupun yang menentang, pembatalan ini patut disesalkan. Apakah kita mempertahankan timnas Israel hadir di ajang ini di Indonesia demi meningkatkan sepak bola, ataukah mempertahankan prinsip yang telah ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa penjajahan harus dihapus dari atas dunia? Ini persoalannya. Ya tentu setiap orang punya interpretasi yang berbeda. Di luar ini ada pihak-pihak yang seolah menganggap penentangan terhadap kehadiran timnas U20 Israel dalam World Cup di Indonesia ini seolah mengecilkan makna prinsip yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar. Bahkan ada pihak yang menganggap pandangan itu basi. Tinggal kita mau melihat mana yang lebih utama. Mimpi untuk meningkatkan kualitas persepak bolaan itu adalah sesuatu yang baik. Tapi kita juga harus realistis. Apalagi ada prinsip yang jauh lebih penting dari itu. Kita patut menyesalkan pembatalan itu. Meskipun Indonesia sudah berusaha untuk menawarkan solusi yang realistis. Tapi karena FIFA itu tidak semata-mata organisasi bola, tapi juga punya tendensi politik, bermain dengan standar ganda. Sebagaimana kita lihat bagaimana perlakuan FIFA yang memberikan sanksi atas Rusia karena konflik dengan Ukraina atau dengan NATO. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya FIFA tidak punya alasan untuk membatalkan. Jadi sebetulnya ini adalah persoalan bukan kita menolak adanya Piala Dunia, juga bukan karena kita termasuk orang yang mengabaikan kecintaan kita kepada timnas kita. Turnamen sepak bola itu adalah event yang paling mungkin bagi masyarakat untuk menunjukkan nasionalismenya. Makanya kalau dikatakan bahwa sepak bola tidak bisa dicampur dengan politik, ya mungkin saja tidak dicampur dengan politik. Sah-sah saja karena politik itu hubungannya dengan kekuasaan. Tapi masalah penjajahan atau bukan penjajahan, ada yang mengatakan bahwa Palestina itu tidak dijajah. Memang tidak dijajah, tapi dirampas. Beda memang logika penjajahan. Kalau negara menjajah negara lain itu mungkin. Palestina lebih tragis. Para imigran yang berdatangan dari semua daerah datang kemudian merampas tanah. Tanah bukan hanya satu bidang tanah, tapi satu negara diambil. Dan itu adalah lebih dari penjajahan. Karena itu sikap kita, ya kita rugi secara finansial mungkin. Mungkin kita juga perlu meningkatkan kualitas sepak bola kita tidak melalui tender, tidak melalui memenangkan lelang untuk menjadi tuan rumah. Tapi perlu menanamkan spirit bela negara, profesionalisme, rekrutmen yang baik, yang profesional. Itu lebih realistis menurut saya. Baik Ustaz. Peristiwa ini kan akhirnya menjadi sorotan. Sebab Indonesia juga berharap akan menjadi panitia event-event internasional yang lain untuk kedepannya. Akhirnya banyak yang berpikiran, bagaimana seandainya event-event yang lain itu ternyata Israel juga masuk? Apakah artinya kita tetap harus menolak? Dengan konsekuensi kita akan semakin susah untuk menjadi tuan rumah di ajang kegiatan-kegiatan internasional. Bagaimana?
Saya pikir tidak menjadi tuan rumah itu bukan akhir dari segala-galanya, bukan kiamat. Kita mungkin gagal sebagai tuan rumah, tapi kita sukses sebagai negara yang membuktikan konsistensinya terhadap konstitusi yang dibangunnya sendiri, terhadap prinsip yang ditegaskan oleh pendiri negara ini sendiri, yaitu Bung Karno. Menurut saya, kita gagal di satu sisi, tapi sukses di posisi yang jauh lebih terhormat. Maka dari itu, sebetulnya kalau kita sepakat bahwa negara ini dibangun dengan konstitusi, kemudian dengan konstitusi itu kita menerima sistem apapun, keputusan pemerintah sebetulnya itu mengikat. Keputusan pemerintah itu mengikat, walaupun itu tidak kemudian kita bisa membenarkannya, kita bisa tetap memprotesnya, tapi kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu proses itu. Sayangnya pemerintah tidak mengambil keputusan tegas. Rupanya pemerintah juga menghitung kalkulasi prosentase antara penolak dan penerima. Dan akhirnya justru karena itu pemerintah tidak mengambil keputusan, menyerahkannya kepada PSSI untuk bernegosiasi dengan pihak yang sudah punya agenda politik, yaitu memasukkan Israel. Ketika Israel diterima dengan timnasnya, dan timnas itu berhubungan dengan state, dengan rezim, itu kan berarti prolog untuk membuka hubungan dengan Israel. Dan kalau Indonesia membuka hubungan dengan Israel, artinya menerimanya secara de facto, meskipun mungkin secara formal diplomatik belum, tapi itu sudah memberikan sinyal hijau, lampu hijau kepada Israel. Dan itu adalah sebuah kerugian bagi Indonesia yang konsisten untuk tidak hanya menentang, tapi menghapus penjajahan dari atas dunia, dari atas muka bumi. Ya. Terkait dengan Israel dan Palestina ini, banyak yang berpandangan apabila kita ingin mendamaikan keduanya, berarti kita harus juga merangkul keduanya sehingga bisa menjadi juru damai bagi dua-duanya. Bagaimana dengan pendapat itu dan solusi itu? Absurd menurut saya, karena kita menerima ada dua pihak, dan menurut saya tidak ada dua pihak, yang ada hanya satu pihak, yaitu pihak yang menjajah atau pihak yang dijajah, pihak yang merampok dan pihak yang dirampok. Ini tidak bisa diramaikan, tidak relevan berbicara tentang perdamaian di situ. Anda bisa mendamaikan ketika ada dua pihak yang sejajar, berebut. Yunani dan Turki misalnya berebut Siprus, atau memperebutkan satu daerah antara dua negara, bisa didamaikan. Rusia dan Ukraina mungkin masuk akal. Tapi ketika ada orang yang merampok kemudian mendamaikan antara perampok dan yang dirampok, itu tidak relevan, kecuali kalau kita memang fatalistik. Kita sudah terlanjur menerima fakta seolah-olah itu sesuatu yang sudah tidak mungkin diubah. Mindset ini menjangkiti banyak pihak, termasuk orang-orang yang terkenal sebagai pejabat atau apapun namanya, punya pandangan itu. Kalau kita konsisten saja, karena prinsip penolakan terhadap penjajahan itu abadi, tidak lekang oleh waktu, tidak bisa dikatakan basi. Ya. Baik Ustaz, seperti kita tahu, asosiasi sepak bola dunia ini terbukti telah standar ganda. Lalu bagaimana Indonesia berperan di situ atau ikut terlibat di situ? Apakah nanti tidak akan terjerumus kepada pandangan standar ganda FIFA juga akhirnya? Maka dari itu harus bersikap tegas. Ya, kita harus bersikap tegas. Saya yakin banyak negara yang sepihak, dan suatu saat kita bisa membuat sebuah turnamen sendiri di luar FIFA, dan itu pernah dilakukan oleh Soekarno. Kenapa itu tidak dilakukan? Saya kira memustahilkan adanya sebuah turnamen atau badan dunia dalam persepak bola atau olahraga di luar dominasi Barat dan Eropa yang diskriminatif ini, itu bukan suatu yang mustahil. Kita mestinya jangan memustahilkan itu, kecuali kalau kita inferior, kecuali kalau kita memang merasa tidak mampu, dan akhirnya justru melemahkan prinsip yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, kalau kita anggap itu basi, ya sudah, bubar berarti. Apa arti dari kemanusiaan? Kemanusiaan yang adil dan beradab memang ada cost-nya.
ada kerugiannya, ada resikonya. Tapi kita kan harus berpikir idealis, tidak berpikir pragmatis. Dan itulah yang membedakan. Daripada menjadi sekutu penjajah, lebih baik kita menderita dengan sanksi. Banyak juga yang khawatir, Ustaz, Indonesia akan dikucilkan oleh FIFA, oleh dunia, dengan sanksi-sanksi sehingga perkembangan sepak bola menjadi terhambat. Bagaimana dengan itu? Bukankah itu menghilangkan mimpi-mimpi mereka untuk bertanding di kelas internasional? Apakah Indonesia sudah siap untuk itu? Jumlah penduduknya lebih banyak, lebih heterogen. Artinya kita punya kesiapan, punya semua alasan untuk kita ini kuat. Dan Indonesia pernah melakukan itu. Mengajak keluar dari PBB, berinisiasi membentuk Ganevo, konferensi Asia Afrika. Kita ini perintis. Indonesia itu perintis kemerdekaan. Negara-negara lain kebanyakan itu sebetulnya mengikuti jejak Indonesia. Jadi pionir Indonesia di dunia Islam maupun di dunia negara berkembang. Kita jangan sampai kehilangan pride itu, kebanggaan itu. Jangan kita korbankan hanya untuk euforia yang sebetulnya belum tentu kita dapat. Ya. Ada juga yang bilang bahwa ketika FIFA akhirnya membatalkan ajang sepak bola Piala Dunia U20 di Indonesia ini, itu artinya adalah sebuah kekalahan bagi Indonesia. Dan ini adalah kemenangan bagi Israel. Kenapa? Karena mereka meskipun tidak dilaksanakan di Indonesia, masih tetap akan main di tempat lain pun. Sementara Indonesia tidak bisa lagi menjadi menjadi host, menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia ini. Bahkan tidak bisa ikut. Iya. Nah, bagaimana itu? Artinya kan kekalahan sebenarnya. Sebetulnya ikut dalam turnamen itu yang elegan, ya menang dalam kualifikasi, melalui kualifikasi, bukan privilege, bukan diberi, bukan karena lelang. Itu lebih berkesan dan kemenangannya pun lebih nyata. Jadi kita tidak kalah, belum bertanding. Kita menang justru karena apa? Berhasil mempertahankan prinsip kita dengan semua resikonya. Dan untuk itulah negara ini merdeka. Harus ada yang dikorbankan. Tapi yang dikorbankan adalah sesuatu yang tidak lebih baik, tidak lebih sempurna dari apa yang kita raih. Kedaulatan, kemerdekaan yang jauh lebih penting dari prestasi-prestasi yang sebetulnya belum tentu. Selanjutnya, pelajaran apa kemudian yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Walaupun kita rugi, walaupun kita menyesali tentunya, tapi ada hikmah yang besar sekali, yaitu ternyata polarisasi yang selama ini dibuat panas, dibuat tegang, dibuat sengit antara kelompok yang dianggap nasionalis dan kelompok yang dianggap Islam. Dengan adanya sikap penolakan terhadap kehadiran timnas Israel justru oleh partai besar yang nasionalis, partai terbesar di Indonesia, itu menunjukkan bahwa persoalan ini bukan persoalan agama. Dan saatnya dikotomi, kadrun, cebong, nasionalis, Islam itu tidak relevan. Tidak relevan, sudah tidak perlu lagi membuat narasi-narasi yang satu seakan-akan yang paling Islamis, paling religius, yang satu seolah-olah paling nasionalis. Kan. Dengan adanya ini, konstelasi berubah. Dengan adanya ini, orang makin sadar. Yang lebih penting dari afiliasi politik kita adalah kehormatan bangsa ini. Enjoy your faith. Terima kasih banyak, Ustaz, atas waktunya. Sama-sama, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.